Yang keempat, amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Wa amma, dan bersih dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ilal basyarati, ke kulit. Wawunya waw ataf itu namanya. Matufnya kemana? Ke nako. Nah, yang ketiga kan nako. Wan nako'u anil haidi wan nifasi, bersih dari haid dan nifas. Wa, dan bersih dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Itu. Jadi anggota wudhu. Anggota wudhu apa saja? Wajah, yang pasti teralirkan air, wajah, kemudian tangan, kedua tangan, kemudian kaki. Nah, wajah, tangan atau kaki itu tidak ada sesuatu yang menghalangi air ngalir. Misalnya di wajahnya itu ada tip X. Nah, tip X itu bisa menghalangi air. Ada tip X di sini. Dicandain sama temannya, atau dia lagi tidur dikerjain sama temannya, ditulis di sini Putri. Ketika dia wudhu, nah tip X itu kan kering, maka si air itu nggak bakalan bisa menyerap ke dalam kulit. Kenapa? Karena terhalang oleh tip X. Itu maksudnya. Tapi kalau tip X-nya di perut, nah, si alum dikerjain, perutnya ditulisin, ya nggak apa-apa, karena perut bukan apa? Bukan anggota wudhu. Misalnya ada gambaran, bukan gambaran, apa namanya itu? Yang tempelan tuh. Nah, tato tempelan. Tatonya tato tempelan. Nah, itu kan ada ceknya. Ada gambar Superboy. Gambar apa lagi? Nah, itu bisa menghalangi air. Atau ada Handiplas, Hansaplas. Nah, itu menghalangi. Itu, maka ketika mau wudhu pastikan tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi air ke dalam kulit, khusus untuk di anggota yang dibasuh pada saat wudhu. Bagaimana dengan tato? Tadi ada tato itu, tapi tatonya tato beneran, bukan tato tempelan. Kalau tato tempelan itu udah jelas dia menghalangi ngalirnya air, bukan nempel. Kalau digesek-gesek kan dia bisa hilang tuh ya. Masih ada zaman sekarang. Dari zaman dulu, zaman saya masih kecil itu ada. Tempelin di sini, ada yang di wajah. Ini tato beneran. Bagaimana? Orang yang bertato atau orang yang mentato atau yang diminta tato hukumnya haram. Misalnya si Muhyiddin tukang tato, tukang tato. Tato apa aja bisa. Gambar ayam bisa. Gambar pegunungan bisa. Apa aja bisa. Si Alun minta ditato ke si Muhyiddin. Muhyiddin, tolong dong tatoin. Tatoin apa? Gambar apa? Gambar baju. Jadi dia telanjang itu kayak pakai baju. Si Muhyiddin yang ditato haram hukumnya. Muhyiddin, nah sama si Alun yang ditato haram hukumnya. Si Muhyiddin yang mentatonya juga haram. Boleh. Tato di sini misalnya, gaya-gayaan. Boleh, haram hukumnya tato. Terus permasalahannya, apakah tato itu bisa mengalirkan air? Jawabannya bisa. Kalau tato beneran. Kenapa? Karena tato itu masuk ke dalam kulit. Masuk ke dalam kulit. Pakai jarum ya katanya. Masuk ke dalam kulit. Lah, untuk mengalirkan air pada saat wudhu, nah itu kan mengalirkan air ke kulit. Bukan ke dalam kulit. Sedangkan si tato itu masuk ke dalam kulit. Itu. Kalau tato bohongan itu kan masih di luar kulit, itu yang tidak boleh. Tapi kalau tato beneran, nah, yang pakai jarum dimasuk itu masuk ke dalam kulit, itu dia bisa mengalirkan air.
Artinya bagi orang yang bertato, tatonya di sini misalnya, wah kayak mantap. Sini tatonya, kan wudhu, membasuh wajah. Apakah sah wudhunya? Sah. Wudhunya sah. Karena apa? Karena air bisa menyerap, bisa mengalir ke kulit. Permasalahan haram dia membuatnya itu permasalahan yang berbeda. Ini masalah bab wudhu, gitu. Ngalir enggak air itu bagi orang yang tubuhnya ada tatonya, itu di anggota tubuh yang wajib dibasuh pada saat wudhu. Jawabannya tato itu bisa mengalirkan air asalkan tatonya tato beneran, bukan tato tempelan. Kalau tato tempelan gimana hukumnya? Air tidak bisa masuk, tidak bisa menyerap, air tidak bisa mengalir kalau tato tempelan. Tapi kalau tato beneran, air bisa ngalir ke kulit. Kenapa kok boleh yang tato? Karena tato mah di mana? Apaan? Nah, di dalam kulit. Wish. Nah, tato itu tato beneran di dalam kulit. Jadi ketika berwudu mengalirkan air ke kulit bisa ngalir. Kemudian ketika ada orang yang bertato, apakah dia harus dihilangkan tatonya? Ada preman tobat misalnya. Ada preman tobat, tubuhnya penuh dengan tato. Gitu. Apa dia harus dihilangkan tatonya? Gitu. Jadi dibuat catatan, silakan ditulis. Tato tidak harus dihilangkan kecuali tato tidak harus dihilangkan kecuali ada pengecualian. Tato tidak harus dihilangkan kecuali satu, belum terbungkus kulit. Belum terbungkus kulit. Artinya si tato itu belum masuk ke dalam kulit, dia masih di luar kulit. Nah, itu harus dihilangkan kalau itu. Kemudian yang kedua, dibuat saat sudah mengerti hukumnya. Dibuat pada saat sudah mengerti hukumnya. Mau saya tanya lagi, apa hukumnya membuat tato? Haram. Jadi yang kedua, dibuat saat sudah mengerti hukumnya. Artinya ketika dia mau ditato, dia sudah tahu hukumnya mentato itu apa. Haram. Dia tahu hukumnya haram itu tato, tapi dia maksa aja pengen ditato. Nah kalau itu, ketika itu dia harus dihilangkan. Tobat harus dihilangkan si tatonya. Tapi kalau dia tidak tahu, kenapa kok ada tatonya itu di badannya? Kan nggak boleh tato itu haram. Saya nggak tahu dulu, saya ikut-ikutan dipaksa teman itu. Akhirnya ya udah dibuat. Saya nggak tahu tuh kalau ditato itu hukumnya haram. Maka tidak wajib tato itu dihilangkan. Boleh tetap ada. Yang ketiga, dibuat sudah balik. Nah, dibuat sudah balik. Jadi tato itu dibuat pada saat dia sudah balik. Gimana kalau belum balik? Kok kamu bertato dari kecil ini? Sama siapa? Sama bapak? Dari umur berapa tahun? Umur 2 tahun juga ditato misalnya. Belum balik. Itu gak mesti dihilangkan. Jadi syarat yang ketiga atau pengecualian yang ketiga dibuat sudah balik. Artinya ketika dia membuatnya sudah balik, wajib untuk dihilangkan. Kemudian yang keempat, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Emang ada tato yang manfaatnya? Ini kebalikannya begitu berarti kan? Tidak ada manfaatnya. Berarti mafhumnya emang ada tato yang manfaat? Ada nggak? Nah, artinya kalau tato itu bermanfaat tidak wajib dihilangkan. Contoh, nih tato yang ada manfaatnya. Ada perempuan
perempuan dia punya halisnya cuma sebelah, cuma satu doang, ini doang yang kanan, kiri mah nggak ada gundul. Kemudian dia tato sininya, ditato gambar alis. Ada nggak? Ada perempuan misalnya punya alis cuma satu, kan nggak cantik. Meskipun cantik denok misalnya, tapi alisnya sebelah, satu doang, katanya nggak ada. Akhirnya dia berinisiatif untuk ditato mas, disamakan dengan yang lain. Kemudian adalah seorang laki-laki mencintainya sampai dia menikah. Si laki-laki nggak tahu kalau tato yang satunya lagi itu, halis yang satunya lagi itu adalah tato. Pas udah menikah baru tahu malam pertama. Ini mah penubuhan gitu. Alisnya ternyata itu adalah tato. Ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya untuk menyenangkan suaminya. Coba kalau harus dihilangkan, suaminya nggak senang. Masa punya istri halisnya cuma satu, baru giginya dia tebal lagi gitu. Yang satunya tebal banget, yang satunya hilang, nggak ada ya, tipis, nggak ada lah malah misalnya. Suaminya nggak senang kayak gitu. Masa punya istri halisnya cuma hiji gitu. Ketika istrinya ternyata itu adalah tato, halis tato itu, dan dia senang, maka si tatonya itu enggak wajib untuk dihilangkan, biarkan saja. Itu berarti tato yang ada manfaatnya untuk menyenangkan suami. Gitu. Ya Pan ya, Apan punya kalau punya istri mau nggak halisnya cuma sabelah? Kan pasti nggak mau ya. Gitu. Maka senang gitu, senang dipandang ya. Meskipun halis yang satunya lagi itu adalah tato. Kemudian yang kelima, proses pembuangannya tidak menjadikan wudunya tidak sempurna. Kalaupun harus dibuang nih ya, proses pembuangannya tidak menjadikan wudunya tidak sempurna. Proses pembuangannya tidak menjadikan wudunya tidak sempurna. Nah itu kan membuang tato itu sesuatu yang ngeri, karena dia di mana? Di dalam kulit, digesek-gesek juga pakai sikat mau sampai itu nggak hilang. Kenapa? Karena dia di dalam kulit. Jadi kalau proses pembuangannya, setrika katanya, setrika. Nah, kalau proses pembuangannya itu yang menyebabkan misalnya ada tambalan, ada apa yang sekiranya menghalangi air masuk ke dalam kulit. Kalaupun terjadi seperti itu, nanti wudunya harus bareng dengan tayamum, jabiroh namanya. Misalnya ada tato di sini, ada tato, kemudian dihilangkan, tapi proses pembuangannya ini ada sesuatu yang menghalangi di kulit ini. Ada sesuatu yang menghalangi cara membuangnya. Artinya ketika dia wudhu, si air ini tidak bisa mengalir karena ada yang menghalangi. Nah, kan udah paten kan, itu untuk membuang tato, kalau udah paten, maka wudhunya itu harus dibarengi dengan tayamum. Wudhu pas giliran tangan, misalnya tangan kiri dibasuh pakai air seperti biasa, setelah itu tayamum. Habis tayamum lanjutin. Tadi sampai mana? Nah, tangan, habis tangan apa lagi? Habis tangan apa? Mengusap kepala. Gitu. Ketika di sini ada sesuatu yang menghalangi karena darurat, dan itu adalah proses daripada pembuangan daripada tato itu. Itu namanya jabiroh. Termasuk ada perban, misalnya ada yang menghalangi ya, ada perban misalnya karena sakit, ada perban di area anggota tubuh yang wajib dibasuh. Misalnya di wajahnya ini ada perban. Kan kalau wudhu gak bakalan bisa air menyerap tuh ketika membasuh wajah, maka basuhlah area yang sebisa mungkin ya, yang mana sebisa. Nah kemudian setelah itu baru tayamum, jabiroh gitu ya.
Jadi tato tidak harus dihilangkan kecuali ada berapa? 5. 1, belum terbungkus kulit. Belum terbungkus kulit. Kalau sudah terbungkus kulit berarti tidak harus dihilangkan. Kemudian yang kedua, dibuat saat sudah mengerti hukumnya. Apa hukumnya? Haram. Hukumnya haram. Yang ditato ataupun yang mentato. Berarti orang yang berprofesi mentato itu hukumnya haram, berarti uangnya juga uang haram. Awas, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai di antara kalian ada yang ditato sekecil apapun haram. Sekecil apapun. Di Tiok pengen ditato kecil doang, gambar semut misalnya. Haram. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi berprofesi sebagai orang yang